Saya kira ini menarik sekali. Nah, sisanya saya melihat mereka akan menghadapi kondisi yang sangat dilematis. Yang pertama dilematisnya apa? Bahwa kekuatan partai-partai yang tersisa ini tidak cukup kuat kalau mereka tidak menemukan formulasi, ya, bagaimana koalisi katakanlah koalisi KIP ini bisa berlanjut. Itu tidak mudah karena yang pertama, seperti kita ketahui, Erlangga itu sudah dikukuhkan oleh Munas untuk tetap maju. Ada amanat partai. Ya? Ada amanat. Pertanyaannya apakah Erlangga mau mundur? Ya, berani melawan amanat Munas Golkar ya? Itu masalahnya, gitu kan? Itu kalau itu terjadi, itu implikasinya juga panjang, kan begitu. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Ada perkembangan menarik di pekan ini. Di berbagai media kita jumpai berita yang memastikan bakal calon presiden Anies Baswedan bisa mendapatkan tiket untuk menjadi capres. Yang selama ini menjadi tanda tanya, 3 partai koalisi perubahan, yaitu Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS, ternyata memutuskan untuk tetap solid mengusung Anies Baswedan. Tinggal tersisa untuk tiket capres ini minus PDIP yang sampai hari ini dikabarkan tetap akan mengusung Puan, entah nanti berpasangan dengan siapa. Tetapi yang tersisa otomatis hanya Golkar, P3 dan PAN. Lalu di satu kelompok lagi ada Partai Gerindra dan PKB. Sementara ada 3 tokoh yang sempat di-endorse oleh Pak Jokowi, yaitu Mas Prabowo, Ganjar, dan Airlangga Hartarto. Ketiganya ini punya kans. Namun persoalannya, yang tersisa hanya untuk 2 tiket capres. Ini coba kita akan meminta analisa dari Dr. TB Masa Jafar. Kira-kira hitung-hitungannya akan seperti apa? Berdasarkan langkah-langkah taktis, langkah-langkah politik, dan sebagainya. Karena yang pasti, kalau hanya ada 2 tiket, maka salah satu dari 3 tokoh tadi, Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Airlangga, salah satu harus mundur. Kira-kira seperti apa nih, Bang TB? Peta ke depan ini. Anies sudah dipastikan dapat tiket, Puan sudah dipastikan dapat tiket, tersisa 2 tiket lagi. Sementara ada 3 tokoh yang di-endorse Pak Jokowi untuk menjadi capres. Terpaksa salah satu harus mundur. Ini kira-kira gimana nih hitung-hitungannya, Bang Tembe? Ya, makasih Bung Hadi. Ini menarik ya. Yang pertama menariknya koalisi perubahan sudah terbentuk dan ternyata koalisi perubahan ini tetap solid. Dan itu kan di luar dugaan ya, kebanyakan orang. Tapi saya sejak awal mengatakan tidak ada pilihan juga bagi koalisi perubahan kalau mereka tidak membangun kesepakatan itu, karena itu implikasinya sangat luas. Jadi apa yang sudah diambil itu saya kira benar. Itu satu hal. Yang kedua, juga munculnya PDIP dengan sikap independen ini juga saya kira luar biasa. Artinya kekuatan real politik sesungguhnya itu kan ada pada PDIP. Tapi kan PDIP kan lebih menjaga marwahnya, ya, integritasnya, karena dia juga akan dipertanyakan juga oleh pemilihnya.
apakah dia pro status quo yang juga bukan rahasia umum, artinya mendukung oligarki, ya, dan itu berlawanan dengan prinsip-prinsip marxisme. Nah, dia kembali pada posisi sebagai kekuatan rakyat, dan kekuatan rakyat itu berpihak pada rakyat. Kembali jadi partai wong cilik ya. Nah, kembali pada partai wong cilik, agenda-agenda perubahan ke depan. Nah, saya kira ini menarik sekali. Nah, sisanya saya melihat mereka akan menghadapi kondisi yang sangat dilematis. Yang pertama dilematisnya apa? Bahwa kekuatan partai-partai yang tersisa ini tidak cukup kuat kalau mereka tidak menemukan formulasi, ya, bagaimana koalisi katakanlah koalisi KIB ini bisa berlanjut. Itu tidak mudah karena yang pertama, seperti kita ketahui, Erlangga itu sudah dikukuhkan oleh Munas untuk tetap maju. Ada amanat partai. Ada amanat. Pertanyaannya apakah Erlangga mau mundur? Ya, berani melawan amanat Munas Golkar ya? Itu masalahnya, gitu kan? Itu kalau itu terjadi, itu implikasinya juga panjang, kan begitu? Karena toh pada akhirnya masing-masing partai itu akan mengkalkulasikan apakah mereka mempertimbangkan, ya, pilihan-pilihan konstituen, walaupun tidak sepenuhnya, tetapi kan ini saling beririsan dengan capres, ya kan? Sebagian pemilih Golkar itu juga ada di Anies Baswedan, PAN apalagi, P3 apalagi, gitu ya. Nah, jadi mereka sendiri sangat dilematis. Mungkin kepentingan elitnya bisa terselamatkan, tapi partai akan babak belur, ya. Nah, jadi itu pilihan-pilihan itu tidak mudah. Tuh. Yang ketiga, posisi Jokowi makin lama kan makin lemah, ya. Artinya dia tadinya mau melalui LBP dia mau melakukan political setting, ternyata kan tidak jalan. Skenario coba mendekati Surya Paloh, mungkin juga kita nggak tahu apa yang dibicarakan, ya. Toh tetap Surya Paloh tetap bersisi kukuh pada pendiriannya. Nah, ini menarik, artinya publik membaca bahwa Nasdem itu dia konsisten, ya, dia sudah menjaga jarak dengan kekuatan oligarki, ya. Nah, itu saya kira keputusan Nasdem ini memikirkan nasib partainya. Kalau tidak, itu juga akan menuai masalah. Nah, jadi pilihan-pilihan yang sangat dilematis. Jadi menurut saya ini KIB ini makin lama makin ke pinggir, ya. Andai ini kita berandai-andai, langkah Surya Paloh yang tetap bersikukuh dengan sikap partainya, ini juga kemudian diikuti langkahnya oleh Prabowo, pemimpin Partai Gerindra, dan Erlangga, pemimpin Golkar. Erlangga kemudian mempertahankan KIB untuk menjadi kendaraannya. Lalu Prabowo juga demikian, sudah pasti mempertahankan Gerindra dan PKB untuk menjadi kendaraannya. Tinggal Ganjar tidak punya kendaraan. Kira-kira seperti apa ini? Sangat mungkin. Sangat mungkin, itu yang saya bilang bahwa ruang itu semakin sempit ya buat KIB maupun posisi Jokowi yang sangat dilematis. Bahkan Jokowi kan juga harus berpikir setelah dia selesai, ya kan? Lalu apakah tidak ada persoalan politik setelah itu? Ya, saya kira dia sangat tahu, oleh karena itu dia bagaimana berusaha untuk engineering quote-unquote masih ada partai, satu kekuatan politik yang yang sejalan dengan status quo, ya, kepentingan pemerintah lah, ya, selama ini. Nah, ternyata semua skenario itu kan nggak jalan. Ya, meskipun dana itu cukup luar biasa untuk menggoda koalisi perubahan, ya, dengan iming-iming dana triliunan, celakanya
koalisi perubahan tetap konsisten itu banyak yang tidak menduga itu. Kalau saya sejak awal yakin bahwa tidak mudah untuk menggoyahkan koalisi perubahan karena mereka juga akan mempertaruhkan eksistensinya. Nah, ini yang di luar perkiraan bahwa kondisi perkiraan masa depan masing-masing partai itu pertimbangan yang harus dilakukan, termasuk Golkar. Terus seperti saya bilang, Bung Adi, Golkar itu apakah tidak ada irisannya dengan pemilih Anies, dengan Anies? Apakah PAN apa lagi? P3 apa lagi? Jadi sebenarnya dari basis konstituennya ini sebenarnya partai ini sudah jangan kalau partai mempertimbangkan aspirasi konstituennya, bisa-bisa hanya tersisa satu tiketnya. Ya, hanya satu tiket. Dan dugaan saya pada akhirnya para elit partai ini mungkin dia akan lebih memilih bagaimana partai dia selamat. Kalau tidak, itu sangat berisiko. Dia akan berhadapan dengan pemerintah yang akan datang, yang berseberangan. Ya, artinya ada konsekuensi secara politis ya. Sementara konstituennya sudah bubar jalan. Nah, konstituennya bubar jalan, kan begitu. Jadi dua-duanya dia gak dapat, gitu kan. Nah, jadi kemungkinan sebenarnya yang barangkali karena dasarnya pragmatis, saya kira boleh juga itu mereka juga pragmatis di dalam menyelamatkan partainya. Toh mungkin juga mereka dari segi kompensasi kepentingannya udah cukup juga kan. Apa yang mereka pikirkan udah cukup lah. Jaringan di simpul-simpul kekuasaan dan birokrasi sudah punya ya. Udah punya, ya kan dari segi mereka sebagai para elit yang meraih kepentingan-kepentingan ekonomi ya, sebenarnya saya kira mereka juga sudah dapat. Nah, apalagi mereka pertaruhkan gitu. Apalagi kita lihat bahwa konstelasi politik baik secara global ya maupun kecenderungan politik ke arah depan, saya kira sangat berisiko ya. Nggak bisa secara sederhana ini kemudian mendukung pada rejim Jokowi didukung oleh Cina, itu juga tidak sederhana. Apakah kalau misalkan ada agenda lain, misalnya kalau ini gagal semua skenario, perpanjangan gagal, penundaan juga gagal, lalu apa? Alternatif lain mungkin akan mengundang intervensi dari luar, misalnya Tiongkok. Itu juga tidak mudah loh. Kalau itu yang terjadi, maka ini ada satu. Jangan-jangan Tiongkok juga punya hitung-hitungan lain. Misalnya, karena kan kepentingan mereka adalah tetap saja kepentingan dagang. Ya. Pedagang itu kan tetap mencari mana yang lebih menguntungkan kan gitu. Ya. Kalau udah jelas-jelas mitranya tidak menguntungkan, bisa jadi dia tidak. Ya itu yang saya bilang tidak mudah. Dunia ini sudah menyatu. Jadi kalau intervensi ambisius untuk menguasai satu negara melalui pemerintahan boneka, itu ada punya respon balik kepada kepentingan mereka. Jadi begitu complicatednya ya dalam relasi hubungan antar negara, tidak mudah karena Indonesia ini adalah daerah pasar ya, di mana negara sangat berkepentingan. Artinya kalau ada apa-apa di Indonesia, itu juga akan membawa dampak pada kepentingan sejumlah negara. Oleh karena itu tidak bisa sembarang juga ingin mengatur-ngatur, apalagi mengobok-ngobok politik domestik ya, mengatur biji catur ya kan, kemudian memaksakan yang berhadapan dengan kepentingan rakyat banyak. Ya, oke, sekarang itu karena memang tidak banyak protes. Tapi jangan lupa, selama ini mereka juga merekam. Ya, masuknya tenaga asing ya, pekerja Tiongkok itu kasus Morawali itu baru satu kasus. Banyak lagi yang lain ya. Artinya rakyat betul silent, tapi kan kita udah tahu tuh kultur di Indonesia itu pada akhirnya itu akan terjadi satu konflik yang nggak bisa. Itu kita belajar. Kembali ke soal tiket capres ini. Ya. Menurut Anda, mungkin nggak Prabowo mundur? Mempersilakan Ganjar yang maju misalkan? Iya, kemungkinan itu ada. Ya, karena Prabowo ini kan sudah berkali-kali nggak berhasil. Jadi secara rasional, kalau dia ngotot lagi maju, semakin tidak rasional.
Yang kedua, basis konstituen dia itu apakah juga sekuat dulu? Saya kira enggak. Dukungannya malah bisa hanya tinggal berapa? Separuh masih lumayan. Bisa pendukungnya hanya berapa? 30% itu udah tinggi gitu loh. Nah, jadi saya kira tidak cukup alasan bagi Prabowo untuk kemudian ngotot gitu loh. Tetap maju ya. Tetap maju. Jadi dari segi usia. Dari taktis kekuasaan partai lah. Apa mungkin Prabowo legowo, dia punya partai besar, dia mundur gitu? Dan memberikan kepada yang bukan pemilik partai. Iya, dia mundur kan ada dua kemungkinan. Bisa juga dia dukung pada Anies. Last minute. Ini harus perubahan kan nggak bisa dibendung ketika juga Jokowi nggak bisa dibendung. Itu juga akan berlaku pada Anies. Gitu loh. Nah, masalahnya dulu koalisi dalam tanda petik itu koalisi yang meninggalkan kepentingan rakyat. Sehingga beban politiknya sekarang menyisakan ya sejumlah beban politik yang mereka anggap apa sih rakyat soal kesekian lah, mereka sibuk dengan koalisinya. Nah, jadi implikasinya sekarang Bung Adi, kembali lagi pertanyaan, emangnya Prabowo sudah cukup kuat basisnya? Katakan siapa lagi? Golkar, kan tadi kita sudah diskusikan. Jadi adalah kondisi yang sangat dilematis. Nah, kita tahu ini partai semua ini kan partai pragmatis. Di last minute nanti saya yakin ya mereka juga akan mendukung Anies. Tidak ada pilihan. Ya, kalau tidak ada pilihan. Begitu peta ceritanya, bisa-bisa ini head to head. Anies lawan Puan begitu. Ya. Puan nggak mungkin mundur lagi nih. Ya. PDIP nggak punya calon gitu. Ya, ya kan? itu satu kemungkinan ya bisa aja ya. Atau PDIP kembali memundurkan Puan, memasang Ganjar gitu. Bisa jadi ya. Bisa jadi begitu. Bisa ya? jadi. Tetapi saya sangat appreciate ya kepada PDIP. Jadi dia menunjukkan jati dirinya sebagai partai yang merakyat, partai yang betul-betul membela wong cilik. Jadi kita lihat kritik-kritik yang sangat tajam yang mempersoalkan posisi PDIP hari ini, ya, dengan berbagai kasus-kasus. Artinya PDIP itu absen atau tidak sesuai dengan kekuatan yang dimiliki sebagai kekuatan yang sangat pengaruh, pemenang pemilu, tapi tidak berperan di dalam menentukan perubahan-perubahan di Republik ini. Tidak terlihat bahwa PDIP itu adalah partai pemerintah dalam soal keberpihakan kepada rakyat. Tidak begitu kelihatan apa korelasinya PDIP sebagai kekuatan politik pemenang pemilu dengan pemberantasan korupsi. Tidak kelihatan. Bagaimana mungkin investasi asing merajalela kemudian merugikan kepentingan negara? Banyak sekali ya. Tidak kelihatan juga bagaimana law enforcement ya di Republik ini yang semakin lama makin lemah. Jadi apa makna dari pemerintah? Tidak ada. Nah, jadi kalau posisi PDIP mengambil jarak dengan kuasa itu, saya kira udah benar bahwa dia mencoba kembali kepada hitoh, ya kan, mungkin juga kalah menang itu tidak terlalu penting. Tetapi dia kalau dapat kursi tetap itu jauh lebih penting, jauh lebih terhormat, dan bisa dia comeback menjadi juga penentu. Di samping koalisi perubahan, dia sebagai kekuatan besar tetap akan dihitung menjadi bagian kekuatan penentu di parlemen ya. Iya. Dan saya kira siapapun presiden harus mempertimbangkan itu kekuatan PDIP ini ya. Jangan diulangi sebagaimana koalisi sekarang tidak mempertimbangkan aspirasi rakyat, walaupun tidak terjewatahkan di dalam partai yang formal, tapi ini kan ada aspirasi yang tidak diakomodasi. Jadi kembali ke politik praktis ini, Pak Jokowi ini kan sudah terlanjur mengendorse 3 tokoh tadi.
belakangan 4 lah dengan Bang Yusril yang mau dijodohkan dengan Puan ini. Tapi yang 3 ini, ya kan, kalau analisa Anda tadi, kemungkinannya Golkar bisa saja ke Anies, apalagi PAN dan P3 misalnya gitu, ya kan. Bahkan Gerindra mungkin saja kembali ke Anies dengan menghitung realitas dukungan yang selama ini pendukung Prabowo yang kecipratannya adalah Gerindra, kini beralih ke Anies. Nah, sinyalemen atau dugaan-dugaan bisik-bisik warung kopi endorsement Jokowi ini gagal gara-gara PP 20% ini mulai memperlihatkan tanda-tandanya ini. Sekedar untuk menjadikan calon, bukan untuk menang ya, sekedar untuk menempatkan jadi calon, orang yang di endorse-nya ini aja gagal gitu. Menurut Anda ini gimana? Ini kan soal kredibilitas seorang Jokowi yang menjabat seorang presiden, gagal menempatkan orang yang di endorse-nya untuk jadi capres. Ini menarik Bung Adi ya. Jadi saya masih teringat analisis Pak Dr. Arif Zanid, dosen senior FISIP UI sebelum beliau meninggal, bahwa satu kelemahan Jokowi, dia tidak punya partai dan dia tidak punya jejak rekam yang cukup. Nah, sekarang dibuktikan. Jadi endorsement itu ya sekedar munculkan nama sih oke, tapi saya kira tidak akan banyak mempengaruhi karena dia bukan sebagai ketua partai. Kalaupun dia bisa mempengaruhi partai yang lain, itu karena dia sekarang masih presiden, kan begitu, masih bisa, atau menyambungkan dari segi kepentingan oligarki. Nah, jadi kekuatan ini kekuatan semu, tidak genuine. Jadi menurut saya pengaruh Pak Jokowi itu makin lama makin menurun, ya kan? Toh pada akhirnya kan ini partai-partai yang tersisa ini KIB kan dia kan harus ada kalkulasi. Bagaimana setelah Pak Jokowi? Itu pertanyaannya gitu. Jadi saya kira ya boleh saja Pak Jokowi mengendorse ya kan, tetapi itu tidak ada pengaruh menurut saya. Yang kedua ini juga tidak baik juga buat Pak Jokowi, itu semakin menurunkan ya capability, termasuk juga bahwa dia udah nggak ada kekuasaannya, gitu, nggak bisa mempengaruhi ya, apalagi PDI sudah di luar ya, jadi sebenarnya ruangnya semakin. Kira-kira apa langkah Pak Jokowi ini yang akan dia lakukan lah? Nah, ini pilihan yang sangat dilematis. Jadi tadi kan saya katakan skenario panjang 3 periode banyak sekali resistensi, ya. Kemudian skenario tunda pemilu itu juga sangat tidak masuk akal, ya. Keras juga itu penentangannya, walaupun partai-partai cenderung diam atau setuju, tapi dilihat dari masyarakat sipil, tokoh-tokoh yang di luar pemerintah itu keras sekali. Juga dunia kan juga menyorot, gitu ya. Nah, itu antara lain. Jadi kondisi seperti ini menjadi sangat dilematis. Apa sekarang kalau Pak Jokowi memang belum habis rumusnya, tetap ingin bagaimana Anies ini tidak bisa melenggang, ya kan? Tapi saya kira sekarang udah susah karena ini partai udah solid ternyata. Tapi walaupun itu masih berusaha bagaimana Anies tidak melenggang, bisa juga tiba-tiba dia setuju itu 0%. Tapi itu juga tidak mudah. Karena kalau setuju 0%, berarti partai itu semakin tidak laku. Partai yang ini semakin tidak laku. Nah, itu dilema yang saya luar biasa. Selamat, misalnya Ganjar bisa lewat partai mana saja yang jadi peserta pemilu, ya kan?
Pak Prabowo sudah pasti lewat Gerindra, Pak Erlangga ya lewat Golkar gitu. Jadi happy ending gitu. Ya, tapi saya tidak melihat itu sebagai satu jalan keluar ya yang betul-betul memiliki impact ya. Jadi sekarang ini semakin terlihat. Jadi koalisi perubahan itu betul-betul sudah semakin memperlihatkan bahwa peta politik itu sudah semakin tajam, termasuk PDIP yang sudah mengambil cara. Saya kira PDIP itu cerdas sekali. Jadi dia tetap memilih walaupun misalkan dan dia menunjukkan bahwa ini partai politik dia punya calon, baik buruk itu dia tetap konsisten memperjuangkan kadernya. Nah itu harus diapresiasi. Walaupun katakanlah Puan tidak menang, tetapi kan bagi kader-kader itu kan justru terbangun militansi. Kemudian bahwa ini betul partai yang konsisten, kemudian dia bisa memaintain konstituennya, ya. Jadi nggak lari kemana-mana. Itu juga saya kira langkah taktis yang luar biasa. Artinya dominasi di DPR tetap dia bisa pertahankan. Itu saya kira langkah yang cukup cerdik. Bisa kembali memperlihatkan jati dirinya ya. Ya, jadi saya kira itu oke juga ya pilihan itu. Bang Tebe, ini yang terakhir ini. Sesungguhnya Anies ini sudah safe betul atau tidak? Tidak ada dalam politik itu safe benar. Itu kan baru dapat tiket secara formal. Tapi kalau tiga partai ini di dalam mengelola sumber daya politik centang perenang, ya, nah itu tidak jaminan juga. Kalau tiga partai ini justru menimbulkan hal-hal yang kontraproduktif, ya, itu juga tidak ada jaminan. Itu Anies masih harus hati-hati juga. Harus hati-hati, tetap ya di dalam langkah-langkah yang dijalankan itu tetap terarah sesuai dengan konsep yang sudah dirancang. Sedapat mungkin itu harus menutup sisi-sisi kelemahan. Tuh. Yang tak kalah penting adalah Anies ini tidak bisa hanya menyerahkan dirinya itu pada partai koalisi semata. Ya, sebagian langkah-langkah dia itu juga ditentukan oleh para pemilih. Nah, jadi supaya kedaulatan rakyat itu betul-betul tampak, tidak semata kedaulatan partai, karena kedaulatan partai itu belum tentu sebangun dengan kedaulatan rakyat. Tapi kalau kedaulatan rakyat itu terbangun, ya mau tidak mau partai itu juga harus melakukan adaptasi. Kalau tidak, dia akan ditinggalkan rakyat. Nah, jadi Anies ini harus berbeda ya dengan pilpres sebelumnya, di mana tidak ya mengoptimalkan ya dari sumber daya politik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ini hanya sekedar masa ambang. Mestinya pilpres itu juga harus mengolah masa ambang ini, pendukung atau relawan hore-hore katanya itu bisa dikapitalisasi menjadi sumber daya politik yang bisa juga untuk mengukuhkan pada konsep ya yang di dalam sistem pemerintahan kita, sistem presidensial itu betul-betul dia dipilih oleh rakyat. Ketika partainya tidak mendukung, dia masih ada stok sumber daya politik pada kedaulatan rakyat. Jadi ketika dia, walaupun partainya tidak bekerja untuk memenangkan Anies, masih ada relawan. Masih ada relawan. Ya, saya kira itu jauh lebih kuat. Kalaupun partai itu tidak mendukung, ya apalagi kepentingan rakyat itu dia bisa gunakan untuk melakukan penyeimbangan. Jadi dia jangan didikte ya seperti sekarang atau apa ya yang sudah presiden itu hanya sekedar akomodasi sana, akomodasi sini. Tapi apa yang menjadi kepentingan rakyat itu kerap terabaikan. Nah ini Anies itu jangan menganggap ini sudah selesai. Kalau begitu Anies juga tidak bisa menempatkan relawan sebagai anak bawang dalam pertarungan. Bukan tidak menempatkan relawan, harus ya dikelola
secara bernas gitu dengan satu konsepsi yang intinya adalah relawan ini adalah mesin politik di luar partai politik. Itu poinnya. Jadi kalau mesin politiknya di samping partai politik dan juga relawan, maka saya kira rakyat juga cerdas. Jadi relawan itu mesti diajak berpikir bahwa dukungan yang mereka berikan itu terkait dengan kepentingan mereka. Tidak lagi kemudian memainkan sentimen-sentimen politik identitas, baik yang diserang dari lawan maupun dari dalam. Nah, kalau politik rasional itu sudah dibangun, saya kira tidak ada halangan. Jadi politik itu menjadi rasional. Jadi tidak kemana-mana dia. Rasionalnya apa? Apa yang menjadi kebutuhan rakyat? Siapa yang menitipkan amanah itu ada kontraknya. Nanti waktu pemerintah, katakanlah kalau dia nanti terpilih, maka itu yang dilakukan. Tidak lagi, sekali lagi, ya, dia meninggalkan rakyatnya, lalu dia melayani sekelompok kecil orang, melayani kepentingan oligarki. Masa mau diulang lagi? Stop, selesai dominasi oligarki. Bangun kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat founding fathers yang dituangkan di dalam konstitusi supaya negeri ini itu betul-betul kuat dia. Bukan hanya melayani segelintir orang. Kalau itu yang terjadi, koalisi perubahan apa? Tidak terkonfirmasi. Kita akan uji juga apa betul ini adalah koalisi perubahan. Apanya yang berubah? Apa yang ditawarkan termasuk di dalam mengelola para relawan. Saya kira itu poinnya. Kalau tidak, tak ada lah perubahan. Cuma ngomong-ngomong saja. Kita akan uji perubahan itu. Oke. Kita akan tunggu saja apakah benar-benar akan terjadi perubahan atau yang berubah hanya individu-individu yang berkuasa saja. Pemirsa, nantikan bincang menarik lainnya seputar perkembangan politik di tanah air. Kita nantikan juga setelah Anies mendapatkan tiket, siapa tokoh berikutnya yang bisa mendapatkan tiket untuk menjadi capres di pemilu serentak 2024. Nantikan analisanya hanya di Jurnal Politik TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.